Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udi Cantika Kinanti Wahab dengan NIM 220901502103 dari kelas G, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan siklus perusahaan jasa Berlian Consulting. Untuk yang pertama yaitu neraca lajur. Untuk neraca lajur ini, kita membutuhkan dua data sumber, yaitu neraca saldo dan uh, jurnal penyesuaian. Di sini ada beberapa akun, ada beberapa kolom, yaitu di sini terdapat kolom nomor akun, di sini terdapat kolom nama akun, neraca saldo bagian debit kredit, jurnal penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, serta neraca debit kredit. Jadi di sini saya telah membuat neraca saldo belum disesuaikan, dan di sini juga telah berada jurnal penyesuaian. Maka untuk pengerjaan neraca saldo itu kita hanya memposting apa adanya dari neraca saldo belum disesuaikan. Kita hanya memasukkan apa adanya ke dalam neraca lajur. Begitu juga dengan jurnal penyesuaian. Kita hanya memasukkan apa adanya dari jurnal penyesuaian ke neraca lajur. Untuk pengerjaan neraca saldo disesuaikan itu, kita hanya menjumlahkan bagian neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jika debit ketemu debit, maka kita jumlahkan. Namun, jika kredit ketemu debit, maka kita mencari selisihnya. Namun, jika muncul satu kali seperti pada kas ini, maka kita hanya memindahkan apa adanya ke dalam neraca saldo disesuaikan. Untuk kas piutang usaha, kita hanya memindahkan apa adanya ke dalam kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk perlengkapan ini, di neraca saldo dia berada di kolom kredit, dia berada di kolom debit, dan untuk di jurnal penyesuaian, dia berada di kolom kredit. Maka kita cari selisihnya. Selisihnya yaitu Rp1.525.000 di debit. Kita simpan. Mengapa di debit? Karena jumlah di debit lebih besar dari jumlah di kredit. Begitu juga untuk sewa dibayar di muka. Seperti itu pengerjaan untuk neraca saldo disesuaikan. Total dari neraca saldo yaitu Rp94.325.000 di sisi debit, dan untuk di sisi kredit Rp94.325.000. Untuk laba rugi, ini sama pengerjaannya dengan neraca, hanya untuk akun yang masuk ke neraca yaitu akun real. Akun real itu biasanya nomor akunnya berawalan 1, 2, dan 3. Itu yang dikatakan akun real. Akun real itu termasuk harta, utang, dan modal. Untuk akun real, dia masuk ke dalam neraca. Namun untuk akun nominal, seperti nomor akun 4, 5, dan seterusnya, dia masuk ke dalam kolom laba rugi. Seperti itu ya teman-teman. Maka total dari kolom laba rugi di sisi debit yaitu Rp10.875.000, dan untuk total sisi laba rugi di sisi kredit yaitu Rp44.350.000. Karena sisi debit dan kredit tidak sama, maka tidak usah panik, memang tidak apa-apa.
Jadi kita akan mencari selisihnya. Cara mencari selisihnya yaitu kita menempatkan selisihnya di uh, bagian yang nominalnya lebih kecil antara debit dan kredit. Dari debit dan kredit yang kecil yaitu di debit, maka kita simpan selisihnya itu di debit. Selisihnya itu kita dapatkan dari Rp44.350.000 dikurang Rp10.875.000, maka menghasilkan Rp33.475.000. Setelah itu, kita jumlahkan lagi Rp33.475.000 ditambah Rp10.875.000. Totalnya yaitu Rp44.350.000. Maka untuk uh, sisi debit sudah seimbang dengan sisi kredit, maka sisi kredit kita turunkan apa adanya dan tidak usah ditambahkan apa-apa karena jumlahnya sama. Begitu juga sama halnya juga dengan kolom neraca. Kita hanya kita hanya mencari selisihnya dari kedua uh, kedua sisi antara sisi debit dan sisi kredit. Di di sini sisi yang nominalnya lebih kecil berada di kredit, maka kita menyimpan selisihnya di sisi kredit. Jadi selisih antara kolom laba rugi dan kolom neraca itu sama Rp33.475.000. Dan memang harus sama, jika berbeda maka ada yang salah dari penyembahan kita di atas. Untuk total dari kolom neraca di sisi debit yaitu Rp83.450.000 dan untuk sisi kredit Rp83.450.000. Kita akan melangkah ke penjelasan selanjutnya yaitu laporan keuangan. Berlian Consulting Laporan Keuangan periode Juli 2016. Untuk mengerjakan laporan keuangan ini, kita membutuhkan data sumber dari neraca lajur, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Ada 3 jenis laporan keuangan yang bakal kita buat kali ini. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua laporan ekuitas pemilik, dan yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan. Namun yang pertama kita bahas yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Komponennya yaitu ada pendapatan dan beban. Pendapatan di sini berjumlah Rp44.350.000 dan beban berjumlah Rp10.875.000. Rumus dari mencari laporan laba rugi yaitu pendapatan pendapatan perusahaan dikurang beban perusahaan. Jadi Rp44.350.000 dikurang Rp10.875.000, hasilnya yaitu Rp33.475.000. Begitu. Jadi jika jika jumlah dari pengurangan tadi itu positif, maka perusahaan mengalami laba. Namun pengurangan tadi hasilnya negatif, maka perusahaan mengalami rugi. Kita akan melangkah ke laporan selanjutnya yaitu laporan ekuitas pemilik. Untuk ekuitas pemilik, komponen yang ada yaitu modal awal sebesar 45 juta, laba sebesar 33.475.000, lalu kita tambahkan modal awal dan laba, hasilnya yaitu 78.475.000.
Lalu ada Prive sebesar 12.500.000. Lalu kita kurangkan 78.475.000 rupiah dikurang 12.500. Hasilnya yaitu 65.975.000 rupiah. Itulah kenaikan pada ekuitas pemilik dan itu juga modal akhir pada laporan keuangan kali ini. Kita akan melangkah ke langkah selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Di sini ada bagian aset dan ada bagian liabilitas. Komponen yang ada aset lancar yang termasuk yaitu kas sebesar Rp32.450.000, ada piutang usaha sebesar Rp16.450.000, ada perlengkapan sebesar Rp1.525.000, ada sewa dibayar di muka sebesar Rp2.400.000, dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp4.125.000. Lalu kita jumlahkan berjumlah Rp56.950.000. Lalu di sini di bagian aset juga terdapat aset tetap yang termasuk yaitu peralatan kantor sebesar 14 juta dan akumulasi penyusutan sebesar Rp750.000. Lalu kita kurangkan maka totalnya yaitu Rp13.250.000. Jadi jumlah aset kali ini yaitu Rp70.200.000. Kita melangkah ke bagian liabilitas. Di sini ada liabilitas jangka pendek yang termasuk yaitu utang usaha sebesar Rp1.300.000, utang gaji sebesar Rp175.000, pendapatan diterima di muka sebesar Rp2.750.000. Lalu kita jumlahkan sebesar Rp4.225.000. Di sini juga ada ekuitas pemilik. Di dalamnya terdapat modal yaitu Rp65.975.000. Maka jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik yaitu Rp70.200.000. Maka jumlah aset dan jumlah ekuitas pemilik sama. Berarti segitulah laporan posisi keuangan kita pada periode kali ini. Kita akan melangkah ke jurnal penutup. Untuk mengerjakan jurnal penutup ini, kita membutuhkan data sumber dari neraca lajur di bagian laba rugi dan neraca. Untuk menutup akun pendapatan, di sini terdapat pendapatan jasa di debit sebesar Rp44.350.000 dan terdapat ikhtisar laba rugi di kredit sebesar Rp44.350.000. Di sini juga untuk menutup akun beban, di sini terdapat ikhtisar laba rugi di bagian debit sebesar Rp10.875.000, beban gaji di kredit sebesar Rp3.675.000, beban sewa di kredit sebesar Rp2.400.000, beban perlengkapan di kredit sebesar Rp2.275.000, beban penyusutan di kredit sebesar Rp750.000, beban asuransi di kredit sebesar Rp375.000, dan beban lain-lain di kredit sebesar Rp1.400.000. Untuk menutup akun ikhtisar laba rugi, di sini terdapat ikhtisar laba rugi di debit sebesar Rp33.475.000 dan untuk untuk modal terdapat di kredit sebesar Rp33.475.000. Untuk menutup akun Prive terdapat modal di debit sebesar Rp12.500.000 dan privat di kredit sebesar Rp12.500.000. Maka jumlah dari jurnal penutup
di sisi debit yaitu 1.1.200.000 dan sisi kredit yaitu 1.1.200.000. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.